Ya, mulai. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan matkul etika hukum profesi dengan topik penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi. Perkenalkan, nama saya Salimah Nikmati Syifa Akun dengan NIM 142. Saya Safira Violeta Maiswari dengan NIM 143. Saya Siradi Vanela Fitri dengan NIM 144. Dan saya Syifa Hidayatul Laili dengan NIM 145. Topik pertama yang akan dibahas adalah tugas dan peran fisioterapi. Yang pertama ada definisi fisioterapi. Fisioterapi merupakan salah satu bagian dari unit rehabilitasi medik yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan derajat kesehatan. Yang selanjutnya ada kompetensi fisioterapi. Yang pertama ada profesionalitas bernilai luhur. Yang kedua kesadaran diri dan pengembangan profesional. Yang ketiga komunikasi efektif. Yang keempat manajemen informasi. Yang kelima landasan ilmiah ilmu fisioterapi. Yang keenam keterampilan praktik. Dan yang ketujuh penyelesaian masalah kesehatan gerak dan fungsi. Untuk topik selanjutnya adalah ruang lingkup fisioterapi. Ruang lingkup fisioterapi didefinisikan sebagai aktivitas apapun yang dilakukan oleh seorang fisioterapis individu dalam 4 pilar praktik fisioterapi. Nah, 4 pilar praktik fisioterapi tersebut adalah yang pertama ada terapi manual dan penanganan terapeutik, yang kedua latihan, gerakan, dan rehabilitasi, yang ketiga teknologi terapi dan diagnostik, dan yang keempat pendekatan sekutu. Selanjutnya ada jenis layanan fisioterapi. Yang pertama ada fisioterapi saraf, yang kedua fisioterapi ortopedi atau muskuloskeletal, yang ketiga fisioterapi kardiopulmoner, yang keempat fisioterapi anak atau pediatri, dan yang terakhir fisioterapi geriatri yang berkaitan dengan usia. Selanjutnya ada standar praktik fisioterapi. Yang pertama ada pergerakan dan fungsi, yang kedua pendekatan holistik, yang ketiga praktik berbasis bukti, yang keempat perawatan individual, dan yang terakhir adalah pencegahan. Selanjutnya, proses klinis fisioterapi. Yang pertama, persiapan fisioterapi. Menentukan metode apa yang paling sesuai dengan kebutuhan pasien, mendiskusikan terkait hasil akhir, resiko hingga keuntungannya. Pasien disarankan memakai pakaian yang nyaman dan longgar supaya lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan. Yang kedua, pelaksanaan fisioterapi. Di terapi manual, pelaksanaan menggunakan tangan fisioterapis tanpa peralatan seperti memijat, membantu menggerakkan, hingga manipulasi tubuh yang terganggu. Edukasi dan saran. Upaya fisioterapi dengan edukasi dan saran diberikan berupa pengenalan gaya hidup sehat, meliputi olahraga, dan menjaga berat badan ideal. Latihan fisik dan pergerakan. Metode pendekatan ini memerlukan bantuan peralatan dalam pelaksanaannya. Tak jarang juga dilakukan di dalam air, terapi ultrason, gelombang suara dengan frekuensi tinggi yang berfungsi memberikan stimulasi terhadap aktivitas sel untuk mengatasi cedera jaringan dalam. TENS teknik yang dilakukan dengan tujuan memberi sinyal ke bagian yang bermasalah untuk meringankan nyeri. Selanjutnya, pasca fisioterapi. Gangguan otot tubuh. Kondisi yang mengakibatkan gangguan pada otot, tulang, sendi, kam kaki, dan artritis biasanya membutuhkan fisioterapi untuk bisa beraktivitas normal. Gangguan pada pernafasan melibatkan sistem pernafasan seperti asma, penyakit paru, atau fibrosis kritik. Dengan melakukan fisioterapi, pasien akan lebih mengetahui bagaimana cara bernafas agar tubuh merasa lebih baik. Gangguan sistem saraf.
Kondisi kesehatan yang menyebabkan gangguan pada sistem saraf seringkali membuat penderitanya kesulitan untuk bergerak atau bahkan berbicara. Beberapa kondisi terakhir saraf ini diantaranya stroke, penyakit Parkinson, atau cedera kepala. Gangguan kardiovaskular, seperti penyakit jantung kronis, terkadang memerlukan fisioterapi untuk meringankan gejalanya serta memperbaiki kapasitas fisik dan kualitas hidup. Selanjutnya, etika dan profesionalisme. Rasa hormat dan martabat, mengakui, menghargai, dan menghargai nilai seorang individu atau kelompok. Menghormati otonomi, yaitu menghormati kebebasan pasien untuk memutuskan sendiri, ini termasuk persetujuan berdasarkan informasi. Kemurahan hati, yaitu berbuat baik atau memberikan manfaat kepada pasien. Non-maleficence, yaitu tidak membahayakan pasien. Keadilan, yaitu memperlakukan orang secara adil dan mengalokasikan sumber daya secara adil di antara pasien. Tanggung jawab, yakni dapat diandalkan dan dipercaya. Dapat dipercaya dan berintegritas, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Kewarganegaraan, yakni standar perilaku seorang fisioterapis sebagai anggota kelompok profesional. Selanjutnya, standar dan kualitas pelayanan. Standar pelayanan fisioterapis dalam Peraturan Permenkes Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015. Standar praktik fisioterapi. Standar penjaminan mutu, kode etik dan perilaku profesional. Kualitas pelayanan fisioterapi, peningkatan kompetensi tenaga fisioterapi, evaluasi mutu layanan, keamanan dan efektivitas layanan, penggunaan teknologi dan metode terkini, komunikasi yang baik, penanganan yang profesional dan berbasis bukti. Selanjutnya ada prosedur pelayanan fisioterapi, pengkajian dan awal penilaian awal. Meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penilaian fungsi pasien, mengacu pada Permenkes Nomor 65 Tahun 2015. Rencana intervensi dan terapi. Penyusunan rencana terapi berdasarkan hasil pengkajian dengan tujuan dan metode yang jelas. Berdasarkan KMK NOHK/Menkes-1077/2024. Pelaksanaan terapi. Penerapan teknik fisioterapi seperti terapi manual, latihan, TENS, dan lain-lain dilakukan oleh fisioterapis bersertifikat STRF dan SIPF. Evaluasi hasil terapi. Pemantauan berkala untuk menilai efektivitas terapi dan menyesuaikan rencana bila perlu. Tindak lanjut dan rekomendasi. Pemberian saran pasca terapi seperti latihan mandiri, kontrol, atau rujukan untuk menjaga hasil terapi. Selanjutnya, peraturan dan kode etik praktik fisioterapis. Peraturan nasional Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 mengatur standar pelayanan fisioterapi meliputi SDM, sarana, dan prosedur guna menjamin pelayanan yang aman dan profesional. Kode etik fisioterapi disusun oleh FIFI sebagai pedoman moral dan profesional, menekankan penghargaan terhadap pasien, kerahasiaan, kompetensi, dan tanggung jawab pelayanan. Hak dan kewajiban diatur dalam UU Kesehatan. Fisioterapis berhak atas perlindungan hukum dan pengembangan kompetensi, wajib taat standar profesi. Pasien berhak atas informasi dan pelayanan yang layak, wajib jujur dan patuh pada arahan medis. Selanjutnya, penyelenggaraan praktek fisioterapi. Jenis tempat praktek fisioterapi. Rumah sakit, klinik, puskesmas, praktik mandiri, home care, pusat rehabilitas. Infrastruktur dan sumber daya.
ruang praktik, peralatan administrasi, peralatan pemeriksaan, peralatan intervensi, dan sumber daya manusia. Manajemen praktik fisioterapi, perizinan dan legalitas, pengelolaan sumber daya, prosedur pelayanan, pengembangan kompetensi, manajemen risiko dan keselamatan pasien, administrasi dan pencatatan layanan fisioterapi, dokumentasi pasien, formulir rujukan dan laporan, sistem pencatatan, monitoring dan evaluasi, administrasi keuangan dan jadwal. Baik, selanjutnya pelatihan dan pengembangan fisioterapis. Yang pertama ada pendidikan dan sertifikasi. Itu terdiri dari diploma, sarjana terapan, sarjana, dan juga doktor. Pelatihan berkelanjutan dan kompetensi bisa didapatkan melalui workshop, seminar, kursus bersertifikasi pendidikan lanjutan, serta organisasi profesi. Peningkatan kualitas layanan itu melalui pengembangan SDM yang kompeten, penerapan standar pelayanan dan praktik yang baik, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Tantangan dan isu terkini dalam praktik fisioterapi, isu hukum, dan perlindungan hukum. Studi didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan kesehatan serta perlindungan kebebasan profesi sebagai hak asasi manusia. Meskipun profesi fisioterapi berkembang pesat di Indonesia, masih terdapat celah hukum yang signifikan, sehingga diperlukan regulasi dan perlindungan hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan advokasi, edukasi, dan analisis hukum untuk menangani masalah ini bertujuan untuk memperjelas batasan dan mendapatkan perlindungan hukum bagi fisioterapis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat meningkatkan kualitas pelayanan fisioterapi, memastikan para praktisi dapat menjalankan tugasnya secara tanggung jawab tanpa khawatir terhadap tuntutan hukum. Selanjutnya, untuk etika dan profesionalisme dalam fisioterapi. Untuk tantangan etika itu terdiri dari kerahasiaan informasi, informed consent, konflik kepentingan, dan juga diskriminasi. Kemudian dari aspek profesionalisme itu terdiri dari kompetensi, integritas, tanggung jawab, serta kolaborasi. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut bisa melalui pendidikan etika sejak dini, rujukan pada kode etik IVI, evaluasi dan pengawasan berkala, serta pelatihan etika dan profesionalisme berkelanjutan. Yang terakhir, pengaruh teknologi dalam praktik fisioterapi. Perkembangan teknologi membawa perubahan signifikan dalam praktik fisioterapi, di antaranya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan rehabilitasi. Selain itu, juga mempermudah proses terapi, mempercepat pemulihan pasien, serta meningkatkan kualitas interaksi antara fisioterapis dan juga pasien. Sedangkan tantangan bagi fisioterapis adalah keterbatasan akses teknologi, biaya perangkat, dan juga keamanan data pasien. Namun, dengan pelatihan yang tepat dan penerapan standar keamanan, teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan fisioterapi di era digital. Baik, mungkin itu presentasi dari kami kelompok 8. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.